Halo guys, Ayusta di sini. Pada hari ini kita akan membahas satu jurnal yang dipublikasikan oleh National Institute of Health Amerika. Pada paper kali ini judulnya adalah Asosiasi antara konsumsi protein tumbuhan dan hewani terhadap kematian. Penelitian ini cukup menarik karena melibatkan 16 tahun pengamatan pada kelompok uh, konsumen yang cenderung memiliki atau mengkonsumsi makanan nabati dan juga kelompok konsumen yang cenderung mengkonsumsi lebih banyak protein hewani. Nah, pada kelompok nabati ini makanan-makanan yang dicatat adalah makanan yang terdiri dari roti, serealia, termasuk di dalamnya adalah beras, gandum, millet, jagung, quinoa, dan juga chia, dan juga pasta. Pada kelompok pertama ini 45,8% dari kelompok nabati, sedangkan kelompok kedua yaitu kacang-kacangan yang termasuk di dalamnya antara lain almond dan juga hazelnut. Pada kelompok ini jumlahnya sekitar 4%, sedangkan kelompok lainnya adalah biji-bijian termasuk di dalamnya kacang polong, kedelai dan sebagainya itu 8%. Nah, selain jenis-jenis protein nabati tadi juga ada jenis lainnya yang sangat bermacam-macam hingga 41%. Nah, pada kelompok kedua yaitu kelompok subjek yang sebagian besar konsumsinya adalah protein hewani, itu yang terhitung adalah daging merah, daging putih, kemudian susu dan juga telur. Nah, setelah dilakukan pengamatan untuk karakteristik dari kedua kelompok tadi, ditemukan bahwa kelompok nabati ternyata memiliki kecenderungan yaitu memiliki resiko diabetes, kemudian memiliki pendidikan tinggi, dan juga BMI rendah, total energi rendah, secara fisik aktif, kemudian aktif menggunakan suplemen. Kemudian kelompok ini juga memiliki sifat yaitu cenderung bukan perokok. Nah, apabila diberi pertanyaan apakah mereka termasuk sehat atau tidak, mereka cenderung akan menjawab memiliki kesehatan yang tidak buruk atau tidak baik-baik saja, jadi cenderung baik. Nah, kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok subjek yang memiliki konsumsi protein hewani lebih tinggi. Nah, kecenderungannya ini menarik, yaitu kelompok ini termasuk memiliki umur yang lebih muda, kemudian secara fisik ini tidak aktif, tetapi juga termasuk pendidikan tinggi, tetapi juga memiliki BMI yang tinggi pula. Kemudian dikarakterisasi dengan konsumsi buah sayur serat yang rendah. Kemudian cenderung memiliki penyakit diabetes, dan juga ini menarik yaitu kelompok ini cenderung melaporkan kesehatan mereka itu memiliki kesehatan yang rendah atau sedang-sedang saja, jadi tidak cenderung baik. Nah, kemudian di hasil dari penelitian ini secara umum disebutkan bahwa kelompok protein nabati itu akan meningkat apabila ditingkatkan konsumsinya, itu akan menurunkan resiko kematian. Nah, di sini dikarakterisasi dengan dua analisis, yaitu ARD atau perbedaan resiko absolut dan juga rasio resikonya.
Nah, dari data ini disebutkan bahwa uh, kematian pada umumnya akan jauh berkurang, dan juga karena penyakit-penyakit spesifik seperti kanker jantung, pernafasan, pembuluh darah jantung, dan sebagainya. Nah, apabila kita perhatikan di kelompok lainnya, ternyata konsumsi untuk protein hewani ini tidak ada hubungannya dengan kematian. Jadi ada yang naik dan juga ada yang turun. Jadi tidak konklusif. Sedangkan pada protein nabati tadi konklusif bahwa apabila dikonsumsi dengan jumlah yang lebih banyak, maka uh, keuntungan kesehatannya memiliki lebih banyak pula. Kemudian data tadi itu diperkuat oleh peneliti tersebut dengan mengganti asupan telur dan juga daging merah sebanyak 3% dari total energi yang dia dapatkan dari protein dengan protein nabati. Nah, dari data ini ternyata dengan penggantian sumber protein dari hewani ke nabati itu akan mengurangi resiko kematian dan juga berbagai macam resiko penyakit spesifik tadi. Nah, apabila ditelisik lebih lanjut, ternyata mekanismenya juga berbagai macam, antara lain itu mengurangi tekanan darah, kemudian memperbaiki profil HDL, LDL, sehingga biasanya di sini akan meningkatkan HDL-nya dan menurunkan LDL-nya. Kemudian juga mengurangi total kolesterol darah. Nah, di sini menarik karena biasanya untuk mengurangi total kolesterol darah itu biasanya dilakukan dengan konsumsi sayur dan buah atau serat yang jumlah yang mencukupi. Nah, mekanisme tadi dapat tercapai karena ada berbagai macam senyawa yang didapatkan di dalam protein nabati. Yang pertama adalah proteinnya itu sendiri. Di sumber protein nabati itu mengandung lebih banyak protein non esensial, termasuk di dalamnya arginin dan glisin yang manfaatnya dapat mengurangi tekanan darah dan juga meningkatkan kelenturan pembuluh darah. Nah, bioaktif lainnya antara lain senyawa fenol, antioksidan, dan juga vitamin yang diketahui senyawa-senyawa tersebut dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap serangan oksidan yang dihasilkan dari konsumsi lemak atau paparan dari lingkungan. Dan juga adanya mineral dan juga fitoestrogen yang diketahui senyawa ini dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan badan atau imunitas dari konsumennya, sehingga sangat baik pada kondisi pandemi seperti ini. Nah, kalau diperhatikan lebih lanjut bahwa bahan makanan yang ada di penelitian ini termasuk di dalamnya serealia, beras, gandum, dan sebagainya. Nah, beras ini termasuk salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia, kan. Tetapi apabila kita amati lebih lanjut, beras yang dikonsumsi adalah beras sosoh yang sudah mengalami proses penghilangan lapisan luarnya atau bagian bekatulnya yang sebenarnya memiliki berbagai macam manfaat, termasuk kandungan seratnya yang tinggi dan juga berbagai macam bahan bioaktif yang ada di dalamnya. Nah, untuk mengatasi ini biasanya disarankan untuk mengkonsumsi beras
yang memiliki tingkat sosoh yang lebih rendah atau yang sering disebut dengan silver rice ataupun brown rice ataupun beras tanpa sosoh. Ataupun juga bisa menggunakan varietas beras lainnya seperti yang ada di dalam beras merah, beras hitam ataupun beras warna lainnya. Dan diketahui bahwa beras-beras warna tersebut memiliki berbagai macam kandungan bioaktif seperti beta karoten, kemudian antosianin dan sebagainya yang memiliki fungsi antioksidan. Padahal yang perlu diketahui juga bahwa dengan konsumsi sumber protein yang berbasis pada tumbuhan itu memiliki berbagai macam pembatas, yaitu asam aminonya. Asam amino dalam satu buah makanan itu memiliki pembatas asam amino tertentu. Sebagai contoh untuk gandum dan beras itu asam amino pembatasnya adalah lisin. Jadi pada komoditi beras tadi kandungan lisinnya itu sangat rendah sehingga perlu dilengkapi dengan konsumsi sumber protein nabati lainnya. Sebagai contoh dengan kacang-kacangan, karena pada kacang-kacangan ini contohnya kedelai itu mengandung asam amino pembatas metionin, sistein dan juga tripsin. Jadi apabila dikonsumsi berbarengan maka akan mengatasi apa yang disebut dengan asam amino pembatas ini. Nah, sebagai take home message bahwa dalam kondisi COVID seperti ini maka kita harus meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh ini, dan salah satunya dengan konsumsi protein berbasis tumbuhan lebih banyak dibandingkan protein berbasis hewani. Kemudian berbagai macam usaha termasuk di dalamnya mencampur sumber-sumber protein nabati ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Terima kasih sudah menyaksikan Ayusta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.